Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang transfer update dari 3 klub asal Inggris. Yang pertama Manchester United, yang kedua Manchester City, dan yang ketiga Chelsea. Pertama-tama saya ingin membahas tentang Manchester United yang kita tahu perlahan tapi pasti mulai membeli pemain-pemain baru. Setelah mereka mendapatkan Rasmus Højlund, sekarang mereka mengincar Benjamin Pavard dengan syarat bahwa mereka bisa menjual Harry Maguire ke West Ham. Kan seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya, ketika Manchester United telah sepakat dengan Atlanta untuk membeli Højlund, bahwa kemungkinan besar jika Manchester United bisa menjual Fred dan juga Maguire, maka mereka akan menambah amunisi baru. Selain Benjamin Pavard, tentu ada juga Sofyan Amrabat. Tapi untuk sementara ini, karena Harry Maguire kemungkinan besar atau selangkah lagi tinggal gabung ke West Ham, maka Erik ten Hag lebih fokus untuk mencari center back. Dan yang dia pilih adalah Benjamin Pavard. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa dia pilih Benjamin Pavard? Karena Benjamin Pavard adalah pemain yang syarat berpengalaman. Dia sudah pernah membawa timnas Prancis menjadi juara Piala Dunia. Dia sudah biasa bermain di Piala Dunia, dan juga dia bermain di salah satu klub besar di Eropa, Bayern Munchen, yang langganan bermain di Liga Champions. Plus, ada plus poinnya dari Benjamin Pavard, bahwa pemain ini bisa bermain di lebih dari satu posisi. Kalau tidak bermain sebagai center back, dia bisa bermain sebagai fullback sebelah kanan. Walaupun yang dia inginkan adalah bermain sebagai center back. Artinya, bahwa jika Maguire akhirnya nanti gabung ke West Ham, Benjamin Pavard akan menjadi tambahan kekuatan bagi Manchester United di lini pertahanan. Tapi Manchester United kan sudah punya Lisandro Martinez dan juga Varane. Jangan lupa teman-teman bahwa Varane sering cedera. Dan musim lalu ketika Lisandro Martinez cedera, maka itu yang membuat Erik ten Hag pusing. Karena dia bahkan harus memasang Luke Shaw sebagai center back. Walaupun memang permainannya tidak buruk, bahkan cukup impresif, tapi kan kita tahu itu bukan posisi natural dari Luke Shaw. Jadi yang ten Hag perlukan adalah lebih banyak pemain yang bisa bermain di posisi center back. Yang pertama, untuk dia nanti bisa melakukan rotasi, dan yang kedua, mengantisipasi jika ada pemain inti yang cedera. Dan saya pikir pilihannya adalah ideal untuk membeli Benjamin Pavard. Dan nanti jika Fred juga bisa dijual, yang kabarnya ada beberapa klub lain yang sudah minat ke Fred, maka kemungkinan besar Sofyan Amrabat, yang merupakan kembaran saya juga nih, senggol dong. Banyak ya kembaran saya di dunia sepak bola ya teman-teman, kemungkinan juga akan gabung ke Manchester United. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan, sudah lama ya, mungkin bulan lalu, bahwa walaupun Manchester United ini terkesan lamban di bursa transfer atau di jendela transfer musim panas ini, tapi perlahan-lahan mereka mulai mendapatkan pemain-pemain yang memang mereka butuhkan. Jadi mereka membeli pemain sesuai dengan kebutuhan. Jadi Erik ten Hag tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya yang sampai membeli juga Harry Maguire dengan harga yang mahal. Jadi memang Erik ten Hag ini juga memikirkan agar bisa memakai anggaran dari klub dengan baik. Ya, jadi jika dia memakai anggaran dari klub dengan baik, ketika nanti pemain baru tersebut tidak bisa perform dan terbukti gagal, untuk menjualnya juga tidak akan terlalu sulit, dengan harga yang mungkin tidak terlalu jauh dengan harga belinya. Jadi teman-teman jangan kaget nanti jika musim depan Manchester United akan lebih lama bersaing di papan atas, dan bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu pesaing dari Manchester City untuk bisa menjadi juara dari English Premier League. Dan sekarang saya ingin membahas tentang Manchester City yang ternyata masih memburu pemain baru. Kenapa? Karena tentu Pep Guardiola juga telah mencermati permainan dari timnya di pertandingan Community Shield lalu. Maka itu ketika dia melihat bahwa timnya itu sulit untuk bisa mengimbangi permainan dari Arsenal, bahkan di babak pertama di pertandingan Community Shield tersebut, Arsenal bisa menguasai jalannya pertandingan setelah menit ke-20. Nah, artinya sekarang dia paham bahwa Manchester City kekurangan pemain di lini tengah. Dengan hengkangnya Gundogan dan masuknya Kovacic, ternyata belum bisa menutupi kekurangan dari Manchester City di tengah. Apa kekurangan itu? Kekurangannya adalah dari daya jelajah. Jadi Gundogan walaupun juga bisa bermain kreatif, tapi daya jelajahnya kita tahu kan bagus.
Nah, yang dia butuhkan adalah pemain yang punya daya jelajah. Untuk apa? Untuk menutup ruang di lini tengah. Jadi Kovacic itu permainannya memang tidak sesuai ekspektasi di pertandingan Community Shield tersebut ya. Ya, maka itu dia juga diganti kan di pertandingan tersebut. Nah, jadi sekarang Manchester City, yang saya baca berita terakhirnya bahwa mereka mengincar Lucas Paqueta. Siapa Lucas Paqueta ini? Dia adalah pemain timnas Brazil yang juga bermain di Piala Dunia di Qatar tahun lalu. Dan dia merupakan pemain inti di West Ham yang sebelumnya bersama Declan Rice merupakan jenderal lapangan tengah. Dan bersama Declan Rice, silih berganti. Bisa ikut membantu serangan, bahkan juga bisa ikut bertahan dengan benar. Maka itu West Ham punya lini tengah yang kreatif, solid, dan juga dinamis dari segi pergerakan. Jadi Lucas Paqueta ini bukanlah pemain yang biasa stay atau hanya menunggu di tengah, tapi dia progresif banget, bisa juga ikut maju. Dan kemudian ketika dia perlu support lini pertahanan, dia akan support lini pertahanan. Dan juga satu plus point dari Lucas Paqueta, dia punya visi yang baik. Jika teman-teman sering nonton pertandingan-pertandingan dari West Ham musim lalu, maka kalian bisa perhatikan bahwa setiap kali Paqueta itu main, minimal dia akan memberikan 2 umpan kunci yang sukses dalam sebuah pertandingan. Jadi Pep Guardiola menginginkan pemain yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Gundogan yang juga bisa bermain kreatif. Nah, sosok tersebut adalah Lucas Paqueta. Nah, apakah West Ham akan menjual Paqueta? Belum tentu. Maka itu kemungkinan nanti City akan memberikan penawaran yang tinggi kepada West Ham supaya mereka juga bisa menjual Paqueta. Dan juga West Ham telah membeli pemain-pemain baru seperti James Ward-Prowse dan juga Edson Alvarez. Jadi bisa saja nanti Paqueta pindah ke City, apalagi Paqueta telah menyatakan bahwa dia ingin pindah ke Manchester City. Dan biasanya Pep jika mengincar seorang pemain dan jika manajemen dari Manchester City juga serius untuk memberikan penawaran dengan harga yang tinggi, maka kemungkinan besar pemain tersebut akan pindah ke Manchester City. Dan feeling saya jika Paqueta gabung ke Manchester City akan punya midfield yang bukan saja punya kemampuan untuk bertahan yang baik, untuk melapis lini pertahanan, tapi juga bisa bermain kreatif dan juga mengurangi beban dari Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne itu musim lalu dibantu oleh Gundogan, sehingga tidak selalu Kevin De Bruyne yang harus perlu maju, tapi ada Gundogan juga. Dan yang kedua, yang perlu dipahami bahwa Rodri tidak bisa bermain terus-menerus. Rodri itu adalah pemain yang paling banyak tampil bagi Manchester City musim lalu setelah Erling Haaland. Gak mungkin dia main terus. Jadi dia juga perlu istirahat seperti halnya Kevin De Bruyne. Nah, ketika nanti Rodri itu istirahat, paling tidak ada Kovacic dan Paqueta yang bisa bermain. Maka itu yang Pep pilih adalah pemain yang sudah punya pengalaman di Premier League, dan itu adalah Paqueta yang juga sudah punya pengalaman di timnas Brazil karena dia biasa bermain bagi timnas Brazil dan dia juga adalah pemain inti di timnas Brazil. Jika Paqueta gabung, wah, akan semakin hebat nanti midfield dari Manchester City. Dan sekarang klub ketiga yang ingin saya bahas adalah Chelsea Football Club. Waduh, Chelsea ini sekarang teman-teman, jika kalian melihat skuad mereka diisi oleh pemain-pemain muda. Pemain yang usianya di atas 30 tahun itu hanya Thiago Silva ya, yang 38 tahun, Ziyech 30 tahun, Lukaku memang ya 30 tahun, tapi Lukaku kan kemungkinan akan dijual. Dan kalau nggak salah ada kiper mereka tuh Bentinelli, kalau nggak salah namanya tuh 31 tahun. Sisanya adalah pemain-pemain muda. Jadi memang Pochettino ingin membangun fondasi yang baru nih di Chelsea ya. Mengandalkan pemain-pemain muda, bahkan sebagian besar dari pemain Chelsea ini ya saya nggak begitu familiar juga. Oh, Chelsea juga telah mendapat Robert Sanchez ya, yang saya jelaskan sebelumnya kan. Robert Sanchez ini dibeli untuk juga bisa memberikan persaingan lah ya kepada Kepa, dan Robert Sanchez juga adalah penjaga gawang yang bisa build up. Jadi memang Pochettino juga ingin agar ada persaingan bagi Kepa karena kan Mendy juga sudah pindah ya dari Chelsea. Dan yang menariknya bahwa Chelsea mengincar 2 pemain kan. Yang pertama Caicedo sudah pernah saya jelaskan, tapi ya hingga hari ini memang belum ada perkembangan ya dari transfer Caicedo dari Brighton. Tapi ya Chelsea membutuhkan lah Caicedo, dia pemain yang bisa bermain di pertahanan, fullback sebelah kanan, atau juga di midfield, pemainnya tangguh banget, kuat ya, physical player, dan dia juga bisa membangun serangan, usianya juga masih muda. Tapi selain itu, yang menarik yang saya baca beritanya bahwa Chelsea juga mengincar pemain asal Southampton, Romeo Lavia, yang sebelumnya diincar oleh Arsenal, dan sekarang sebetulnya diincar oleh Liverpool juga. Tapi penawaran Liverpool ke Southampton itu lebih rendah daripada Chelsea. Chelsea kabarnya memberikan penawaran yang jauh lebih tinggi daripada Liverpool, walaupun
Memang Liverpool ya juga adalah klub yang membutuhkan pemain di tengah. Nah sekarang tinggal tergantung dari Lavia-nya nih, dia mau pindah kemana. Nah kalau dia ke Chelsea tentu dia akan bisa menjadi pemain inti, dia akan bisa ikut terlibat dalam proyeknya Pochettino mengandalkan pemain-pemain muda karena usianya baru 19 tahun. Nah seperti apa permainan dari Lavia ini? Lavia adalah pemain yang bisa bermain mengandalkan kecepatan, tenaganya luar biasa, visinya bagus, dan dia punya kemampuan untuk melepaskan shooting-shooting dari luar kotak penalti walaupun dia tidak banyak mencetak gol. Tapi pergerakan dia sangat dinamis teman-teman, dan pemain ini sulit sekali dikawal oleh para pemain tim lawan. The problem is dia masih sangat muda. Usianya baru 19 tahun. Artinya dia akan membutuhkan waktu untuk adaptasi di Chelsea, tapi bukan berarti dia tidak akan masuk dalam skema Pochettino karena Pochettino membutuhkan pemain di tengah sekarang, teman-teman. Sekarang ini kalau kita melihat di skuad Chelsea, ya kalau menurut saya holding midfielder yang bagus tuh di skuad Chelsea ya sekarang tinggal Enzo Fernandez. Conor Gallagher ya masih serabutan kan. Jadi harus ada pemain juga dari second line dari Chelsea yang bisa mencetak gol. Contohnya seperti dulu kan, mereka punya Frank Lampard kan, yang banyak mencetak gol bagi Chelsea walaupun mereka juga punya striker yang bagus. Dan memang ada striker baru mereka Jackson, ya di pre-season bagus, ya nanti kita lihat ketika bermain di Liga. Tapi ya Lavia ini adalah penambahan di skuad Chelsea yang bisa memberikan perubahan permainan di Chelsea dengan mengandalkan kecepatan, tenaga, dan juga skill individunya bagus. Dan saya yakin Pochettino bisa memoles dia, karena Pochettino sebelumnya juga memoles atau mengorbitkan banyak pemain muda ketika dia melatih Tottenham Hotspur. Jadi itu saja teman-teman analisa singkat saya tentang transfer update dari 3 klub ini. Saya yakin seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa Premier League musim ini akan jauh lebih ketat. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti apakah 3 klub ini bisa mendapatkan pemain-pemain incaran mereka. Tapi ya tentu kita juga akan kangen ya dengan absennya atau hilangnya nanti Harry Maguire dari skuad Manchester United. Karena biasanya ketika Harry Maguire main, ya nanti setelah pertandingan selesai akan ada banyak memes yang muncul ya. Tapi anehnya Harry Maguire ketika bermain di Inggris mainnya bagus-bagus saja. Kok di MU sering begitu, sering blunder. Nah artinya dia perlu sebuah perubahan. Nah maka itu dia juga telah setuju untuk pindah ke West Ham. Kabarnya sih begitu, dan tentu ya saya yakin nih fans dari Manchester United juga mayoritas ingin agar Harry Maguire cepat pindah dari Manchester United. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.